Nabi Muhammad tumbuh sebagai pemuda pekerja keras dan sangat jujur. Ia tidak suka berbicara kasar, tidak pernah bohong, dan selalu menepati janji. Orang-orang Mekah begitu percaya kepadanya, hingga mereka menjulukinya Al-Amin, yang dapat dipercaya. Beliau sering dipercaya untuk membawa barang dagangan orang lain. Kisahnya bermula ketika ada seorang laki-laki yang berasal dari luar Mekah, membeli barang dagangan dan menitipkannya kepada Nabi karena orang itu mau umroh. Ternyata setelah umroh, orang itu lupa dan kembali pulang ke kampung halamannya. Setelah sampai rumah, ia baru ingat kalau ia telah menitipkan barangnya kepada Muhammad. Akhirnya orang tersebut kembali lagi ke Mekkah dan mendapati semua barangnya masih utuh, tak kurang sedikit pun. Ia pun sangat terkesan dan menyebarkan kisah kejujuran Nabi Muhammad ke seluruh penjuru Mekkah. Sejak saat itu, masyarakat Mekkah memberinya gelar Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya. Julukan itu melekat padanya hingga masa kenabiannya dan menjadi salah satu bukti akhlak agung beliau yang diakui bahkan oleh orang-orang yang belum beriman. Karena kejadian tersebut, banyak masyarakat yang mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi. Sehingga Nabi pun menjadi salah satu orang kaya di Mekah. Salah satu wanita terpandang dan kaya di Mekah, Khadijah binti Khuwailid, mendengar tentang kejujuran dan integritas Nabi Muhammad. Ia kemudian menawarkan kepada beliau untuk membawa barang dagangannya ke Syam dengan imbalan yang lebih tinggi dari biasanya. Nabi pun menerima tawaran tersebut dan memimpin rombongan dagang Khadijah ke Syam. Ia ditemani oleh seorang pelayan Khadijah yang bernama Maisarah. Selama perjalanan, Maisarah menyaksikan sendiri kejujuran dan akhlak mulia Muhammad. Ia melihat bagaimana Muhammad memperlakukan orang lain dengan hormat, tidak pernah curang dalam berdagang, dan selalu jujur dalam transaksi. Bahkan, dalam perjalanan tersebut, perdagangan Khadijah meraih keuntungan yang luar biasa, melebihi ekspedisi dagang sebelumnya. Ketika kembali ke Mekah, Maisarah menceritakan semua pengalamannya kepada Khadijah. Ia sangat kagum pada sifat-sifat Muhammad yang tidak hanya jujur dan amanah, tapi juga sangat santun dan bijaksana. Setelah melihat kejujuran, akhlak mulia, dan keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdagang untuknya, Khadijah sangat terkesan. Khadijah saat itu adalah seorang janda bangsawan yang cerdas dan bijak. Banyak bangsawan Quraisy yang melamarnya, namun hatinya justru tertarik pada Muhammad. Ia merasa yakin bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi pendamping hidupnya. Karena akhlak dan kepribadian mulianya, bukan kekayaan atau kedudukan. Lalu ia mengutus Nafisah binti Munyah, seorang wanita Quraisy yang dikenal sebagai sahabat dekat Khadijah. Dialah yang dipercaya Khadijah untuk menyampaikan niatnya melamar Nabi Muhammad. Saat Nafisah menyampaikan niat tersebut, Nabi pun terkejut. Namun beliau tidak menolak dan menyambutnya dengan baik. Kemudian beliau pun membicarakan niat itu dengan pamannya Abu Thalib. Dan proses lamaran pun dilakukan oleh pihak Nabi kepada keluarga Khadijah. Dan akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dan Nabi saat itu berusia 25 tahun. Dan Sayyidah Khadijah 40 tahun. Nabi Muhammad memberikan 20 ekor unta serta emas dan perak sebagai maharnya. Meskipun perbedaan usia mereka jauh, pernikahan mereka berlangsung sangat harmonis dan penuh kasih sayang. Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama yang selalu mendukung Muhammad, baik dalam suka maupun duka, dan menjadi orang pertama yang beriman kepadanya saat kenabian datang. Mereka hidup dalam rumah tangga yang sederhana namun penuh cinta. Dan dari pernikahan ini, Nabi mempunyai 6 anak, yakni 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, dan Abdullah. Al-Qasim adalah putra pertama Nabi Muhammad. Ia lahir sebelum Nabi menerima wahyu kenabian. Karena Al-Qasim, Nabi mendapat gelar Abul Qasim yang berarti ayah Qasim. Kelahiran Al-Qasim membawa kebahagiaan besar dalam rumah tangga Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Namun, takdir berkata lain. Al-Qasim wafat dalam usia sangat muda, saat masih balita. Meski demikian, cinta seorang ayah tidak pernah sirna dari hati Nabi terhadap putranya yang pertama ini. Setelah Al-Qasim, Allah menganugerahkan kepada Nabi 4 putri yang semuanya lahir dari Sayyidah Khadijah, yakni Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra.
Mereka tumbuh dalam suasana rumah tangga yang penuh akhlak mulia dan keteladanan. Para putri Nabi inilah yang turut merasakan pahit manisnya perjuangan dakwah ayah mereka, serta menjadi saksi atas kerasnya tantangan yang dihadapi keluarga Nabi di awal datangnya Islam. Kemudian lahirlah Abdullah, putra kedua Rasulullah setelah Al-Qasim. Sebagian ulama mengatakan bahwa Abdullah lahir setelah kenabian, dan sebagian lainnya mengatakan sebelum kenabian. Ia juga dikenal dengan julukan At-Thaib yang baik dan At-Thahir yang suci. Abdullah wafat saat masih kecil, kehilangannya menjadi ujian berat bagi Rasulullah. Hingga kaum musyrikin mencemoohnya sebagai abtar yang berarti terputus keturunannya, karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Namun, Allah membela Nabi dengan menurunkan surat Al-Kautsar ayat 1-3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kautsar diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad, dan menegaskan bahwa Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada beliau, termasuk keturunan yang banyak melalui putrinya, Fatimah, dan juga menjanjikan keberkahan yang berlimpah. Dan juga sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa Nabi Muhammad terputus keturunannya dan untuk menegaskan kebaikan yang Allah berikan kepada beliau. Meski anak laki-laki Nabi Muhammad wafat di usia muda, namun tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan dakwah beliau. Kehilangan mereka bukan pertanda kehinaan, tetapi bentuk ujian dari Allah untuk menguatkan hati Rasul-Nya. Dari kasih sayang beliau sebagai ayah, umat belajar kelembutan. Dari ketegaran beliau dalam menghadapi kehilangan, umat belajar sabar dan tawakal. Mereka adalah bunga-bunga suci dalam kehidupan Rasulullah, yang mewariskan pelajaran kehidupan hingga hari ini.